Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu tentang remaja putri dan cinta. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, pada kesempatan yang lalu kita sudah memperbincangkan tentang tekanan-tekanan yang dihadapi oleh remaja putri khususnya, Pak Pol. Dan kita akan bicarakan pada kesempatan ini bagaimana kita sebagai orang tua bisa menolong supaya tekanan itu ya bisa diantisipasi gitu, Pak Pol ya. Nah, tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, mungkin Pak Pol bisa menguraikan secara singkat hal-hal apa yang memberikan tekanan kepada remaja putri di dalam mencari cintanya. Sekurang-kurangnya ada 3, Pak Gunawan. Yang pertama adalah dewasa ini penekanan pada kecantikan makin bertambah. Ya, jadi alat-alat kosmetik yang ditawarkan atau juga sekarang juga penekanan pada kebugaran juga makin menguat. Jadi remaja putri itu tuh lebih ditekan untuk tampil langsing dan cantik. Nah, dengan kata lain akhirnya mereka itu ya mau tampil cantik dan menawan supaya ya dicintai atau diperhatikan oleh putra. Kalau misalkan mereka mendapatkan cinta dari seorang pria, maka bagi mereka itu sebuah bukti bahwa mereka cukup cantik, mereka cukup menawan. Terus yang kedua adalah sekarang juga cukup banyak orang tua yang repot di luar sehingga kurang memberi waktu kepada remaja putrinya. Nah, semua anak perlu kasih sayang orang tua, tapi anak perempuan karena perasaan yang lebih halus, kebutuhan emosionalnya juga lebih besar. Maka itu mereka lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Kalau itu mereka tidak dapatkan, maka kebutuhan itu tuh akan mendorong mereka untuk mencarinya di luar. Nah, akibatnya mereka lebih mudah sekali untuk menerima cinta dari pria apapun atau siapapun pria itu. Nah, yang ketiga adalah dewasa ini juga penekanan pada prestasi akademik atau bisa ini bisa itu sangat kuat. Ya, bisa musik lah, bisa bahasa Inggris lah, bisa bahasa Prancis lah. Dan memang kita nggak bisa sangkal bahwa kebiasaan-kebiasaan ini nih sepertinya itu menambah bonus. Sebab ya pada faktanya pria itu juga cepat terkagum dengan wanita yang cerdas serta mempunyai banyak kebiasaan. Ya, kita juga bahas pada kesempatan yang lampau bahwa kalau wanitanya terlalu cerdas, nah itu memang bisa membuat si prianya takut. Tapi sudah tentu ya pria itu seringkali yang ngomong-ngomong di antara mereka membicarakan tentang wanita yang mereka anggap cerdas dan banyak kebiasaan dan mereka mengagumi perempuan yang seperti itu. Akibatnya perempuan jadinya merasa lebih ditekan lagi untuk mampu, untuk cerdas, untuk bisa ini dan bisa itu. Dengan kata lain jadinya banyak remaja putri yang harus hidup di dalam tekanan-tekanan seperti ini. Tekanan-tekanan yang membuat mereka itu ingin sekali mempunyai seorang pria yang bisa mencintai mereka. Sebab inilah yang membuat mereka nanti merasa dirinya aman, komplit gitu. Seolah-olah pada masa itu kalau belum mempunyai pacar rasanya ada yang kurang pas, ada yang kurang shock, ada yang masih terhilang. Jadi itulah yang mereka kejar-kejar. Nah, untuk itulah kita mau bahas hal ini supaya kita bisa melengkapi remaja putri kita agar mereka tidak harus terjebak ya ke dalam pergaulan yang salah. Ya, memang ini suatu saat atau suatu masa yang sulit bagi remaja putri dan kita tentunya sebagai orang tua atau yang lebih tua dari mereka pasti tidak akan rela remaja putri kita itu menjadi korban dari pria-pria yang menyalahgunakan kesempatan ini gitu. Nah, hal-hal apa Pak Paul yang bisa kita lakukan khususnya sebagai orang tua untuk membantu remaja putri ini, Pak Paul? Yang pertama adalah sejak kecil biasakan untuk tidak memberi penekanan pada penampilan jasmania. Misalnya nih ya, jika kita harus memberinya arahan tentang kebiasaan makan atau olahraga, jangan kaitkan dengan kecantikan. Ya, jangan berkata, ya makan yang dikit, jangan banyak-banyak, ntar kamu jelek. Nah, jangan kaitkan dengan kecantikan. Atau jangan gemuk-gemuk, nanti kamu jelek. Jadi jangan kaitkan dengan kecantikan.
Sebaliknya kaitkanlah dengan kesehatan. Jadi, ia perlu menjaga makan, betul, agar sehat. Ia perlu berolahraga, betul, supaya sehat. Ya, jangan kaitkan dengan supaya cantik. Jangan. Nah, selama ia telah makan sehat dan telah berolahraga dengan teratur, terimalah kondisi tubuhnya tanpa memberi komentar lainnya. Ya, jika kita harus memberinya panduan berbusana atau bagaimana memakai kosmetik, janganlah beri penekanan pada tampil cantik, melainkan pada tampil enak dilihat atau sedap dilihat. Jadi ajarkan anak untuk sedikit memakai alat-alat kecantikan, tapi tekankan supaya enak dilihat. Jangan dikit-dikit tekankannya supaya kamu cantik, atau kalau nggak pakai ini jelek kamu nanti, pakai ini jelek, pakai yang ini bagus. Nah, anak-anak yang dijejali dengan konsep-konsep cantik jelek, cantik jelek, cantik jelek, akhirnya memang mudah sekali ya, rentan sekali untuk merasa minder, merasa diri nggak berharga kalau tidak mencapai standar kecantikan itu. Ya, padahal biasanya orang tua, Bapak, apalagi yang memiliki anak putri, ya, itu punya keinginan untuk merias anak putri ini secantik-cantiknya dan dipuji, baik di depan anak itu maupun dipuji di depan orang banyak, Pak Pur. Karena ini anak putri satu-satunya gitu, Pak Pur. Nah, inilah saya kira sebuah kesalahan Pak Gunawan ya. Jadi, apakah nggak boleh memuji anak cantik? Boleh, tapi jarang-jarang lah. Jarang-jarang, sekali-sekali lah kita berkata, kamu ini cantik. Udah, ya. Jangan terlalu tekankan kamu cantik karena, wah, tubuhmu ini langsing, kamu ini tinggi semampai, matamu ini, hidungmu ini. Nah, kalau misalkan dia kebetulan punya adik, dan adiknya tidak seperti itu, dan adiknya mendengar, adiknya akan bercermin dan berkata, iya ya, saya tidak cantik seperti kakak, berarti saya tidak berharga. Nah, ini akan menimbulkan keminderan dalam dirinya. Sehingga orang tua kalau tidak hati-hati memang akhirnya mengajarkan anak untuk membangun penghargaan diri atas dasar penampilan jasmaniah. Ini yang kita perlu hindari. Ya, karena orang tua kan sangat suka gitu Pak Pol ya, dengan mendandani anaknya itu. Kalau anak laki-laki kan hanya sederhana aja, dipakai baju ya sudah itu. Tetapi anak perempuan kan bisa diberi perhiasan, make up dan sebagainya, sehingga itu menyenangkan buat orang tua, Pak Pol. Betul, dan tidak apa-apa ya memberikan danaan kepada anak. Tapi sekali lagi, asal kita menjaga lidah kita tidak terlalu menekankan kecantikan-kecantikan. Kalaupun mau memuji silakan sekali-sekali, tapi yang lebih sering kita bisa berkata enak dilihat, ya kamu memakai baju seperti ini enak dilihat, kamu memakai pita seperti ini juga enak dilihat. Nah, hal-hal itu jauh lebih positif buat si anak untuk mendengarnya. Iya. Ada hal lain, Pak Pol, yang orang tua bisa lakukan? Yang berikut, sejak kecil, ajarkan kepadanya bahwa pada dasarnya tidak banyak orang yang cantik di dunia ini. Ya, jadi, misalnya nih ya, kita meminta anak untuk mengeluarkan foto kelasnya. Dan meminta dia untuk menunjuk teman yang sungguh cantik. Misalkan di kelas ada 40 anak. Misalkan ada 20 putri. Anak-anak remaja putri atau anak-anak perempuan. Saya kira waktu dia diminta untuk menunjuk teman-teman wanitanya yang cantik dari 20 orang itu, dia tidak akan menemukan banyak. Tidak. Justru dia akan menemukan bahwa teman yang sungguh cantik ternyata hanyalah sebagian kecil. Mungkin hanya 1 atau mungkin hanya 2. Nah, jadi kalaupun ia harus membandingkan diri dengan sesama, kita harus memastikan bahwa ia membandingkan dirinya secara realistik dan tepat. Karena kalau tidak, anak-anak cenderung berkata bahwa saya tidak cantik. Seolah-olah semua orang di luar itu cantik. Pada faktanya sedikit orang yang sungguh-sungguh cantik. Kebanyakan kita ini biasa-biasa saja. Jadi, kalau anak kita pun biasa-biasa saja, itu tidak ada yang salah. Namun karena penekanan sekarang pada kecantikan begitu tinggi, seakan-akan orang itu dibuat berpikir bahwa mayoritas manusia di bumi itu tuh ganteng dan cantik. Ya, tapi faktanya tidaklah demikian. Yang biasa itu jauh lebih banyak. Jadi, biarlah kita ingatkan anak kita bahwa kamu biasa, papa biasa, mama biasa, kebanyakan orang biasa.
Kita bisa sebut nama teman-temannya, si ini, si itu, atau orang tuanya, si ini, si itu. Bukankah semuanya biasa? Yang cantik itu sangatlah sedikit. Jadi bandingkanlah diri kita dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih umum, yaitu yang biasa. Nah, dengan cara itu, si anak akhirnya disadarkan bahwa iya ya, perbandingannya dia itu tuh nggak tepat, malahan berlebihan. Tapi kan dia punya kecenderungan untuk justru menjadi yang sedikit tapi yang menarik perhatian, Pak Paul, daripada yang umum ini. Nah, tidak bisa disangkal bahwa anak-anak itu begitu melihat yang cantik ya ingin menjadi seperti itu. Apalagi kalau melihat misalnya advertising di televisi, bukankah yang cantik itu tuh dikerumuni oleh pria. Dan dalam kehidupan nyata ya juga itu yang dilihatnya di sekolah. Teman-temannya yang cantik itu ya dikerumuni orang. Ya dorongan itu pasti akan ada. Tapi kita mau ingatkan dia akan hal ini bahwa dia adalah yang mayoritas, yang biasa itu. Supaya dia tahu bahwa justru dia tidak sendirian. Dan justru dia banyak temannya. Dan justru itu tidak apa-apa. Nah, mudah-mudahan cara ini menolong dia untuk bisa menerima dirinya. Tapi bagaimana kalau ada seorang remaja putri yang memang dia sangat percaya diri sehingga dia menunjuk bahwa dirinya itu memang cantik di kalangan teman-temannya yang lain. Walaupun kita dari sudut pandangan kita sebagai orang tua, sebenarnya dia ya sedang-sedang saja gitu, tidak terlalu jelek, tetapi juga ya tidak terlalu cantik. Ada yang lebih cantik dari dia di kelasnya itu gitu. Nah, kita bisa bertanya apa tentang wajahmu, tubuhmu yang kamu anggap itu bagus atau indah. Nah, biarkan dia menunjuknya. Nah, misalkan dia berkata, rambut saya indah, ini membuat saya cantik. Dan memang kita akui rambutnya baik. Nah, kita katakan, oh iya ya, rambut kamu memang indah. Nah, permainan kata yang sama tapi berbeda sedikit saja tuh sudah memberikan perbedaan, Pak Gunawan. Misalkan kita nggak langsung berkata, iya ya, cantik wajahmu. Tapi kita berkata bahwa, iya ya, rambutmu itu indah. Nah, itu lebih spesifik, lebih berdasarkan fakta, dan dia mulai jadinya tuh melihat dirinya dengan lebih utuh, dengan lebih tepat pula. Gak langsung melabelkan dirinya seolah-olah sangatlah cantik, tapi dia mulai melihat, oh ya, rambutnya yang indah. Atau mungkin kita berkata, iya betul, hidungmu itu mancung. Nah, jadi dia spesifik melihat tentang hidungnya atau rambutnya itu. Ya, ada hal lain Pak Paul yang Pak Paul ingin sampaikan. Sebagai orang tua, kita bisa mengajarnya untuk membedakan antara cantik dan segar. Ya, tidak semua orang bisa cantik, tapi semua orang bisa segar. Nah, jadi berilah dorongan kepada anak untuk tampil segar dan tidak layu atau kusut. Ya, jadi kita tekankan kepada dia, lihat foto kelasmu, berapa orang yang cantik? Sedikit sekali. Tapi, nah, meskipun tidak semua orang berwajah cantik, tapi semua orang bisa berpenampilan segar, tidak layu, tidak kusut. Nah, cobalah kamu terus ya berolahraga, hidup yang baik, jangan terlalu malam, sehingga waktu kamu tidur juga tubuh kamu segar, kamu tampil juga segar. Nah, tubuh dan penampilan yang segar itu akan membuat orang senang melihat kamu. Ya, ini berkaitan dengan pemeliharaan atau perawatan tubuhnya gitu Pak Paul, yang kita harus perhatikan nih. Betul, dan sebetulnya tidak susah ya, misalkan keramas dengan teratur, sisirlah rambutnya dengan baik, atau sedikit misalnya model rambutnya ya diubah sehingga yang tadinya tampil agak kusut, awut-awutan apalah. Nah, sekarang setelah dirapikan jadi lebih enak dilihatnya. Jadi ternyata ada hal-hal yang masih bisa dilakukan untuk memaksimalkan penampilan seseorang tanpa dia harus mengubah wajahnya. Tapi biasanya kalau dia menyadari bahwa dia kurang cantik, itu justru malah tidak merawat tubuhnya gitu Pak Paul. Nah, justru memang kita harus ingatkan bahwa kita ini bertanggung jawab untuk merawat tubuh kita sebaik-baiknya. Dan nantinya kita akan tekankan bahwa biarlah orang nanti menilai kita apa adanya, tapi yang penting kita telah hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita badan ini, kita harus merawatnya sebaik-baiknya. Itu yang penting yang harus kita lakukan. Ya Pak Paul, ada remaja putri itu juga ya, yang dari penampilan fisik memang kurang menarik gitu Pak Paul. Tetapi remaja putri ini begitu mudah bergaul dengan teman-temannya, sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri. Ini bagaimana Pak Paul? Ini adalah satu poin yang bagus sekali Pak Gunawan.
Jadi ada yang memang namanya tuh anak-anak yang menyenangkan. Ya, tidak usah harus cantik, tapi menyenangkan. Nah, cantik adalah kualitas jasmaniah. Sedangkan menyenangkan adalah kualitas batiniah. Nah, jelaskan kepada anak kita bahwa kecantikan adalah daya tarik berjangka pendek. Tetapi menyenangkan adalah daya tarik berjangka panjang. Nah, misalkan kita berikan contoh kepadanya tentang orang terkenal yang tampil cantik namun umur pernikahannya singkat. Nah, ini semua memperlihatkan bahwa ternyata kecantikan tidak cukup kuat memikat orang untuk tetap bersamanya. Ternyata karakter menyenangkan dan baik adalah perekat sejati yang bertahan lama. Nah, kita bisa langsung bandingkan dengan diri kita sebagai orang tua. Kita bisa berkata, lihat, Papa tidak tampan seperti apa, Mama tidak cantik seperti apa, kami biasa-biasa. Tapi mamamu orang yang sangat menyenangkan, berkarakter baik. Itulah yang terus memikat Papa kepada Mama. Nah, dari contoh langsung ini, anak akhirnya disadarkan, iya ya, tidak apa-apa kok tidak cantik. Itu memang sudah penetapan Tuhan. Tapi yang penting saya bertanggung jawab untuk membangun karakter yang baik. Karakter yang menyenangkan. Sebab bukankah nomor 1 itu yang diinginkan Tuhan. Dan nomor 2 itu yang menjadi perekat berjangka panjang di dalam relasi. Nah, dalam hal menyenangkan ini, remaja putri bisa keliru persepsi Pak Bal. Kalau kita tidak memberikan pengarahan atau bimbingan, apa sih sebenarnya menyenangkan orang lain itu? Bagaimana sih menyenangkan orang lain itu? Nah, sudah tentu di sini menyenangkan bukan berarti selalu membuat hati orang senang dengan melakukan apa saja yang orang minta atau tuntut dari kita. Itu bukanlah definisi menyenangkan yang kita maksud. Jadi menyenangkan berarti berkarakter baik, murah hati, ya, rajin, ya, ramah, tidak sombong, ya, mau mengalah, ya, mau mementingkan kepentingan orang lain. Tapi juga berani untuk berkata hal yang benar. Tidak takut ya pada orang-orang yang memang mau menekannya kalau dia tahu dia dalam posisi yang benar. Nah, karakter-karakter ini nih, karakter yang baik ini nih, yang akan menyenangkan orang. Dan kita lihat orang-orang atau kita bisa beritahu temannya, kita bisa beritahu kepada dia bahwa bukankah ada temannya yang mungkin saja cantik, tapi karena tidak berkarakter baik, tidak berkarakter menyenangkan, akhirnya dijauhi oleh orang. Akhirnya kalau punya teman pun putus lagi, ribut lagi. Akhirnya selalu sendiri atau cari teman baru. Nah, bukankah kalau orang yang berkarakter baik dan menyenangkan bisa menjaga persahabatan untuk waktu yang sangat panjang? Ya, sebenarnya pertanyaannya di dalam diri remaja putri ini adalah apa yang harus saya lakukan supaya teman-teman prianya itu mau dekat dengan dia gitu Pak Pol? Betul, kebanyakan memang ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi yang dia inginkan adalah apa tuh yang harus dilakukan supaya teman-teman prianya bisa tertarik kepadanya. Dan kita harus sekali lagi tekankan kepadanya, bangunlah sebuah diri, sebuah kepribadian yang baik, yang indah, yang bisa nanti itu menjadi daya tarik bagi pria-pria. Ya, kita mesti memberikan penjelasannya kepada anak-anak kita bahwa pria menyukai perempuan cantik, namun menghormati wanita berkepribadian. Maksud dari istilah berkepribadian di sini adalah berkarakter baik dan berpendirian teguh. Dengan kata lain, pria tidak menghargai perempuan yang tampak gamang dan butuh perhatian. Ya, pria mungkin menyukainya sebatas penampilan, tetapi belum tentu ia menghormatinya. Itu sebabnya kita harus membentuk karakter anak sehingga makin hari makin baik. Kita pun mesti mengajarnya, memahami hidup sehingga sejak usia belia ia dapat menjadi seorang anak yang bijak. Ya, ini kesulitan yang dihadapi oleh banyak remaja putri Pak Pol, membedakan pria yang mendekati dia ini memang sungguh-sungguh serius mau dekat dengan dia, menjadi pacarnya gitu, atau hanya sekedar mau main-main aja gitu. Itu menjadi kesulitan bagi remaja putri Pak Pol. Betul, maka nomor 1 adalah dia itu tuh jangan selalu menatap pria dengan kacamata, apakah ini calon pacar saya, apakah dia ini sedang mengejar saya. Tidak, ya, ini adalah salah satu masukan yang bisa kita berikan kepada orang tua, yaitu ya
alihkan anak perempuan dari keinginan mencari pacar ke mencari teman. Ya, jelaskan bahwa pada masa remaja, tugas pertumbuhan terpenting bukanlah berpacaran, melainkan berteman. Nah, makin sehat dan bervariasi pertemanannya, makin diperkaya dirinya sehingga ia dapat bertumbuh menjadi pribadi yang kokoh. Ajarlah ia untuk tidak melihat pria sebagai kandidat pacar. Ya, selalu dilihatnya dari sudut itu tuh. Apakah dia mau sama saya apa? Enggak, jangan. Melainkan selalu lihatlah pria sebagai potensi pertemanan. Ya, di sini justru peran orang tua cukup penting, Mbak Paul, karena ada beberapa orang tua itu yang bangga bahwa anaknya yang SMP itu sudah mulai pacaran. Lalu orang tua ini cerita kepada tetangga-tetangga, kepada teman-temannya bahwa anaknya sudah pacaran. Padahal dari sudut pandangan anaknya, mereka baru berteman aja. Betul, dan ini adalah sebuah kesalahan yang merefleksikan nilai-nilai yang ada pada diri orang tua itu. Bahwa si orang tua itu pun menekankan bahwa selama disukai, dicintai pria, bereslah hidup itu tuh, berhargalah kita. Itu yang salah ya. Justru kita sebagai orang tua jangan sampai mewariskan nilai-nilai seperti itu. Seorang anak perempuan berharga bukan karena dicintai oleh pria, bukan karena dijadikan pacar oleh seorang pria, bukan. Dia berharga karena karakter-karakternya yang baik dan yang indah itu. Nah, kalau itu sifatnya pertemanan, berarti dia tidak boleh berteman terus dengan salah satu orang saja gitu, Bapak, supaya jangan timbul kesan bahwa ini pacarnya memang. Betul, jadi kita anjurkan anak-anak kita ya pada masa remaja bertemanlah, ya bergaullah dengan banyak teman, ya jangan hanya eksklusif dengan satu orang saja. Jadi itulah prinsip yang kita harus tekankan kepada anak-anak kita. Ya, ada hal lain Pak Paul yang ingin Pak Paul sampaikan untuk bisa membantu orang tua menolong anak remaja putrinya menghadapi kebutuhan cinta itu tadi, Pak. Terimalah remaja perempuan apa adanya. Remaja perempuan mesti tahu dengan pasti bahwa orang tua menyayangi dan menerimanya sepenuhnya. Bukan atas dasar kecantikan dan kecerdasan atau kebisaan lainnya. Ya, melainkan karena ia adalah pemberian Tuhan yang berharga. Ya, syukurilah kehadirannya di keluarga atas dasar karunia Tuhan. Inilah yang akan menjadi dasar penilaian dirinya, bukan perhatian diri, bukan perhatian dari pria. Ya, jadi limpahkan anak dengan kasih, dengan penerimaan, jangan banding-bandingkan dia, jangan celak-celak penampilannya, apalagi kecantikannya. Kalau kita lakukan semua itu, dia makin merasa bahwa ya harga dirinya itu terletak pada semua itu tuh ya, kecantikan, kebisaan dan sebagainya. Jangan sekali-sekali ucapkanlah syukur, saya bersyukur ya kepada Tuhan. Tuhan telah mengaruniakan kamu sebagai anak. Kami sayang kepada kamu. Nah, anak tahu dia berharga karena dirinya, bukan karena kebisaan atau apa yang diperbuatnya. Ya, mungkin ini satu poin yang penting karena tidak semua anak itu lahir dengan kondisi fisik yang memang cantik gitu Pak Paul ya. Walaupun bersaudara, walaupun orang tuanya mungkin tampan dan ibunya cantik, kan belum tentu anaknya cantik gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang kita harus ya terima apa yang Tuhan tetapkan pada diri kita dan percaya bahwa apa yang Tuhan tetapkan itu adalah baik untuk menggenapi rencana Tuhan. Iya, mungkin masih ada hal terakhir yang mau Pak Paul sampaikan? Yang terakhir adalah sebagai orang tua kita mesti bergaul dengan anak perempuan seperti teman dan limpahkanlah kasih kepadanya supaya di dalam keluarga ia mendambakan siapa dirinya sehingga ia tidak usah bergantung pada yang lainnya. Ya, kalau kita bisa menjadi teman baginya, yang enggak menghakiminya, yang menerimanya, yang mau mendengarkannya. Nah, betapa indahnya dia akan benar-benar menambahkan harga diri itu pada keluarganya. Sehingga dia tidak lagi seperti perahu yang diombang-ambingkan oleh ombak. Nah, di sini memang dibutuhkan perhatian khusus dari orang tua kepada remaja putrinya yang menanjak jenjang dewasa ini, Pak Paul. Betul sekali. Jadi semakin orang tua itu sudah mempersiapkan sejak awal, baik dengan anak, bergaul akrab dengan anak. Nah, di masa remaja itu, mereka akan sangat berperan besar. Karena, ya, sebaik apapun kita mempersiapkan anak-anak remaja putri, biasanya di usia remaja akan ada kegamangan. Dia akan sedikit oleng, karena tekanan dari luar begitu kuat. Nah, disitulah kita berperan ya, sekali lagi meneguhkan dirinya. Dia berharga,
Karena apa? Apa yang ada di dalam dirinya, bukan apa yang tampak di luar dirinya. Harga itu terletak di dalam, bukan di luar ya. Nah, lewat hal-hal seperti itulah akhirnya dia bisa lebih kuat ya melewati tekanan-tekanan dari luar tersebut. Ya memang kadang-kadang sebagian orang tua itu memang kesulitan memahami masalah yang dihadapi oleh remaja putrinya, khususnya di dalam hal cinta ini tadi. Karena ada beberapa remaja putri yang tidak cukup terbuka juga Pak Paul, dan orang tua juga sulit untuk masuk ke dunia dia. Betul, ya tentu memang ada anak-anak remaja putri yang lebih tertutup sehingga ya orang tua akan lebih sulit ya. Nah, dalam kasus seperti itu ya kita masih bisalah berkata, saya akan doakan, saya tetap mencintai kamu, kami ini sayang kepada kamu, tetap ya komunikasikan hal-hal seperti itu. Nah ini yang dialami oleh remaja putri kan tidak terlepas juga dengan perubahan hormon yang ada di dalam dirinya Pak Paul. Apakah kebutuhan cinta ini juga merupakan salah satu dampak dari itu? Saya kira dengan bertambah besarnya remaja putri, memang hormon-hormon itu akan bertumbuh menjadi lebih matang. Nah, kebutuhan untuk dekat dengan pria juga akan lebih kuat, itu betul ya. Jadi ya semuanya dah, ini memang makin menekan tuntutan dari luar, tekanan dari dalam, itu membuat dia memang kalau tidak hati-hati mudah sekali itu menjadi orang yang mencari-cari cinta di luar. Ya. Tuntunan yang paling tepat tentunya kita dapatkan dari firman Tuhan. Dan dalam hal ini firman Tuhan apa yang ingin Pak Paul sampaikan, Pak? Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, kita tahu istri adalah wanita ya, perempuan. Ini yang bisa menjadi dasar yang menjadi kekuatan bagi anak-anak perempuan kita ya. Yang penting adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu yang akan dipuji. Itu yang akan nanti dihormati. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang remaja putri dan cinta, bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.